Nomor satu, ya, di sini ada pembahasan mengenai kisi-kisi dari asas materi kelas 10, trigonometri. Ya, ini nomor satu ini tentang teori, di mana ada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah alfa. Perbandingan antara sisi miring dengan sisi hadap atau sisi samping ini maksudnya ya. Sisi samping, ya ini diralat ya, bukan hadap ya, tapi sisi samping ya. Dengan sisi sampingnya disebut sebagai, berarti di sini yang dimaksud samping yang ada di bawah alfa ya. Sedangkan miringnya itu ada di seberang siku-siku, berarti miring dengan samping itu adalah mi persa. Perbandingan antara miring dan samping itu adalah rumus dari sekant alfa. Karena miring per samping itu adalah kebalikan dari cos, yaitu sami samping per miring. Definisinya, maka kosinus dibalik jadi sekant alfa. Yang nomor satu. Untuk yang nomor dua, kita gambarkan lagi segitiga siku-sikunya, di mana siku-sikunya di B, ya. Misalkan urutannya seperti ini, penulisan ABC-nya, ya. AB-nya nilainya 9, BC-nya 40. Yang ditanya nilai 81 kali kosekan C. Berarti kita cari kosekan C dulu, dan kita belum tahu salah satu sisi yang ada di sini, yaitu si miring. Kita cari dengan rumus Pitagoras. Kalau AC itu adalah 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 41. Angkanya bulat ya. Ini juga termasuk salah satu dari triple Pitagoras ya. Yang pasangannya yaitu 9, 40, dan 41. Ya. Selanjutnya adalah mengenai kosekannya gitu ya. Di mana kalau kosekan itu adalah kebalikan sin, yaitu miring berdepan atau mide. Berarti 81 dikali miringnya C dibagi depannya C. Miringnya yaitu 41. Sedangkan depannya C, ya depannya C di sini adalah 9. Bukan 40 ya. Kalau 40 itu sampingnya C. Depannya C adalah 9. Nah, ini kita kecilkan. 81 dibagi 9 adalah 9. 9 dikali 41 yaitu 369. Jadi jawabannya yang D nomor 2. Nomor 3 kita lanjut ke bawah. Yaitu ada segitiga PQR yang ada di Q siku-sikunya. Berarti kita harus tahu juga nih QR-nya karena salah satu sisinya juga belum diketahui. Jadi kalau soal nomor 3 ini langkah pertama kita cari QR dulu. Ya, rumusnya nanti adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi 8 kuadrat atau sisi tegaknya dari segitiga itu ya. 12 kuadrat yaitu 144. 8 kuadrat adalah 64. Ya. 144 dikurangi 64 adalah akar 80. Ini kembali ke bab awal, di mana akar bisa dikecilkan ya. Caranya adalah berapa kali berapa yang hasilnya 80, yang dimana salah satu bilangannya bulat, yaitu 16 kali 5, akar 16 adalah 4, sisanya masih ada akar 5-nya gitu ya. Itu adalah yang pertama, mencari QR. Nanti yang kedua baru kita bisa menjawab soalnya ya. Yang pertama adalah kita cari akar 5 dikali sin P. Habis itu nanti dibagi sama 8 CSCR. Kalau sin P itu depan per miring rumusnya, tapi depannya depan P ya. Ini P-nya yang di atas, R-nya yang di bawah. Ini siku-sikunya ya, Diki. Depannya P itu adalah QR ya.
Berarti akar 5 dikali QR dibagi sama sisi miringnya itu PR. Dibagi 8 kali CSCR adalah miringnya R dibagi depan R atau mide karena ke CSC itu kebalikan dari sin. Miringnya R itu adalah PR dan depannya R adalah PQ. Itu. Nah, ini kita hitung gitu ya. Setelah kita tahu miringnya PR, terus depannya adalah PQ untuk sudut R gitu ya. Nah, akar 5 dikali QR. QR itu adalah tadi 4 akar 5 ya. 4 akar 5 dibagi oleh PR. PR-nya itu 12 dibagi lagi sama 8 dikali CSCR. PR-nya adalah 12, PQ-nya adalah 8. Nah, ini kita hitung berapakah nilainya. 8 bagi 8 habis. Akar 5, ini 4 bagi 12 bisa kita kecilkan ya. Yang ini nih. Jadi 1/3 ya. Nah, akar 5 dikali akar 5 itu 5 ya. Berarti 5/3 dibagi 12 ya. 8 bagi 8 ini habis soalnya yang bawah. Nah, 5/3 dibagi 12 itu seperti waktu di SD ya. Berarti dibalik jadi 5/3 dikali 1/12. Maka jawabannya adalah 5/36. Nomor 3 yang E jawabannya. Yang selanjutnya nomor 4 kalau sudah. Nah, ini ada dua segitiga siku-siku nomor 4 yang dimana masing-masing sudutnya adalah alfa dan beta. Ini kita pisah ya, mengerjakannya karena beda perbandingan ya. Ada dua segitiga, yang satunya alfa, yang satunya beta. Sinus itu kan depan per miring, berarti depan alfa 9, miringnya 41. Kalau tangan beta tuh depan per samping, berarti depannya beta. Sorry, ini salah gambar ya segitiganya. Betanya sebelah sini ya. Misalkan ya contohnya gitu ya. Nah, ini betanya ya. Depannya beta yaitu 5, sampingnya beta 12. Karena rumus dari tangen itu adalah depan per samping. Nah, ini kan juga tipe Pitagoras nanti ya. Kalau kita cari sisi yang bawah sini, itu nilainya adalah 40 ya. Dari Pitagoras. Yang ini pun sama. Yang segitiga yang sudah B, tak ya. Itu juga menjadi sebuah tipe Pitagoras. Kalau kita hitung hasilnya adalah 13 untuk sisi miringnya. Nah, tinggal masukkan ke soalnya yaitu cos cos plus tan sin atau cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Cos alfa kan samping bermiring gitu ya. Berarti sampingnya alfa 40, miringnya adalah 41. Cos beta yang sebelah kanan segitiganya yaitu 12 dibagi 13. Ditambah sin alfanya 9/41, sin betanya depan per miring, rumusnya yaitu 5/13. Ini tinggal dikalikan dulu, yang atas 12 kali 40 itu 480 per 41 dikali 13 adalah 533 ya, 41 kali 13. 9 kali 5, 45 per penyebutnya sama juga yaitu 533. Berarti 480 tambah 45 itu hasilnya adalah 525 dibagi 500.
33. Jadi nomor 4 jawabannya yang A. Untuk selanjutnya nomor 5, kita masuk ke sudut istimewa ya. Di mana di sini ada pertanyaannya 6 kali sekan 60. Kalau sekan 60 itu kebalikan dari cos 60. Kalau cos 60 itu nilainya adalah setengah. Setengah dibalik adalah 2. 5 dikali tangen 45 adalah 1. CSC kuadrat 45. Kosekan itu kebalikan sin. Kita tahu kalau sinus 45 adalah setengah K2 atau 1 per K2 ya, nilainya sama aja. Karena kosekan itu kebalikan sin, berarti dibalik seperakar 2-nya jadi akar 2 per 1. Ya. Berarti di sini kalau kuadrat jadi akar 2 kuadrat. Kosekan 45 ya. Lalu kosekan 90, kosekan lagi ya, kebalikan sin. Berarti sin 91 kebalikan 1 tetap 1 ya. Nah, ya. Jadi kosekan 90 sama dengan sin 90 nilainya. Nah, tinggal dihitung ya nilainya berapa ini. 6 kali 2, 12. 5 kali 1, 5. Akar 2 kuadrat 2 kurang 1. 12 kurang 5, 7. Dibagi 1. 2 kurang 1, 1 ya. Adalah sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang C semuanya ya. Seperti itu nomor 5. Untuk nomor 6 ini masuk ke dalam satuan radian ya. Dimana kalau Pi itu yang sudah kita pelajari di kelas nilainya adalah 180 derajat. Berarti kalau yang soal ini kita mulai dari 8 akar 2 cos pi per 4 itu adalah cos 45 ya. Karena 180 dibagi 4 itu 45. Ditambah akar 2 sin 45 juga. Tambah lagi 4 akar 3 tangen pi per 3 itu 60 derajat ya. Dibagi 3 kotangen kuadrat pi per 6 itu adalah 30 derajat. Min 2 sekan 0 derajat. Min 2 kosekan kuadrat 45 derajat. Itu setelah kita ubah dari radian ke derajat ya. Nah, cos 45 itu nilainya setengah kali 2. Berarti 8. Sebentar, ini di space dulu biar tidak menumpuk. Ya. Jadi untuk 8 akar 2 cos 45 nilainya adalah 8 akar 2 dikali setengah akar 2 ya untuk nilai cos 45 ditambah akar 2 kali sin 45 juga sama setengah akar 2 gitu ya. Kalau ada yang mau nulis seper akar 2 juga boleh ya semua ya. Tinggal pilih mau yang mana sama aja ya. Di sin 45 itu kan juga sama aja dengan ini ya tadi yang Bapak sampaikan ya. Kalau 1 per akar 2 itu sama aja dengan setengah akar 2 setelah dikali sekawan. Jadi tinggal pilih mau yang mana gitu ya. Kalau memang maunya yang seperangkat 2 berarti ini kita ganti aja. Biar lebih mudah nanti ngitungnya ya. 1 per akar 2. Yang ini juga sama yang sebelah kanan. Sin 45 juga setengah akar 2 atau seper akar 2. Ditambah 4 akar 3 tangen 60. Itu nilainya adalah akar 3 ya. Dibagi 3 kali kotangan 30 itu sama dengan tangan 60 ya nilainya ya. Karena dibalik ya. Kalau tangan 30 itu kan berkebalikan dari tan 30. Tan 30 itu 1 dibagi akar 3 dibalik jadi akar 3. Lalu ada kuadratnya di sini ya. Min 2 kali sekan 0. Sekan 0 itu cos 0 ya kebalikannya. Cos 0 1. Kebalikan 1 tetap 1 ya.
Min 2 dikali CSC 45 itu adalah akar 2 ya. Tadi kita bahas di soal sebelumnya. Balikan sin 45 ya. Akar 2-nya dikuadratkan. Ada pangkat 2-nya gitu ya. Nah ini kita hitung. Ini ada yang bisa kita coret ya. Akar 2 coret. Ini coret juga habis. Ya karena akar 2 bagi akar 2 kan 1 ya di sini ya. Habis. Berarti tinggal 8 kali 1, 8. Yang ini 1 kali 1, 1. Tambah akar 3 kali akar 3 itu adalah 3 kali 4, 12. Dibagi sama akar 3 kuadrat 3. 3 kali 3, 9. Selanjutnya dikurang ya. Sorry, dikurang ya maksudnya. Dikurangi oleh 2. Dikurang lagi 2 kali akar 2 kuadrat. Berarti 2 kali 2, 4. Ya. Akar 2 kali akar 2 kan soalnya 2 ya. 2 kali 2 itu adalah 4. Nah, ini kita hitung. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 12 itu 21. Dibagi 9 kurang 2, 7. 7 kurang 4, 3. 21 dibagi 3 adalah 7. Ini nomor 6. Jawabannya adalah yang bebek. Itulah bentuk sederhana dari sudut istimewa pada trigonometri dalam menentukan nilai dari pembagian tadi ya. Itu nomor 7. Lanjut nomor 8. Nomor 6 tadi ya. Sekarang nomor 7. Ini ada 8 dikali cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Kalau tangan 45 itu kebalikan tangan 45 yaitu 1. Nah, karena tangan 45 1 ya. 1 dibalik juga 1 sama. Kalau 2 sin 45 itu berarti 2 dikali setengah akar 2. Dikurang sin 90 yaitu 1. Ya. Nah, ini berarti tinggal dihitung. 8 bagi 2, 4 ya. Berarti 4 akar 2 tambah 4 dibagi. Ini 2 bagi 2 habis. 1 berarti akar 2 ya sisanya. Min 1. Nah, karena penyebutnya adalah akar, kita garis kawan. Tapi sebelum garis kawan ini bisa kita keluarin 4-nya ya atas ya. Karena sama-sama 4, jadi kita keluarin 4-nya, sisa di dalam kurungnya adalah akar 2 tambah 1. Jadi biar lebih enak ngalis kawannya gitu ya. Nanti dikalinya sama yang berlawanan dengan minus ya. Minus itu lawannya adalah positif. Berarti dikali akar 2 tambah 1 dibagi akar 2 tambah 1. Yang atas nanti kali pelangi, yang bawah jadi 2 kurang 1 semuanya gitu ya. Nah, nanti di sini kita tuliskan hasil kali kawannya gitu ya. Yaitu sama dengan yang bawahnya 2 kurang 1 ya. Udah hilang akarnya soalnya ya. Kalau 2 kurang 1 itu 1 ya. 2 di mana? 2. 2 dari akar 2 dikali akar 2 ini ya. Itu. Ini ada sifatnya ya. Kalau A min B A plus B jadi A kuadrat min B kuadrat. Yang penyebut gitu ya. Yang pembilangnya ini kali pelangi. Yang atas gitu ya. Kali pelangi udah sering kita lakuin ya. Berarti depan-depan gitu ya. Depan belakang, belakang depan, belakang belakang. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Akar 2 kali 1 itu akar 2. Ditambah lagi sama 1 dikali akar 2 akar 2. Ditambah 1 kali 1, 1. Berarti nanti 4 dikali. Nah ini dikecilin 2 tambah 1, 3. Berarti 3 tambah 2 akar 2 ya. Karena akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2 sama aja kayak X tambah X ya. Dibagi 1. Nah ini 4 bagi 1 habis ya. Nyebutnya jadi 4 aja.
Nanti 4-nya dikalikan pelangi lagi ke dalam sini. 4 kali 3, 12. Ditambah 8 akar 2. Jadi jawabannya itu ya, nomor 7. Kalau kita scroll ke bawah, jawabannya adalah yang A ya. 12 ditambah 8 akar 2. Seperti itu semuanya untuk yang nomor 7. Kita hapus dulu. Selanjutnya nomor 8. Nah, 8 ini sudah mulai masuk ke soal cerita. Ada sebuah tangga sepanjang 80,2 meter disandarkan pada tembok. Tembok yang ini ya. Di tembok ini ya. Tembok. Lalu ini ada elevasi di bawah ya. Yang 45 derajat. Dan tangganya ini ya. Tangganya miringnya ya. Tangganya itu adalah 80 akar 2 meter. Yang ditanya adalah jarak antara ujung tangga bawah dengan permukaan tanah bukan pohon, sorry ini ya. Ini maksudnya permukaan tanah dari tangga ya, salah ya. Maksudnya tangga ini ya. Permukaan tangga tanahnya gitu ya dari si temboknya itu ya. Sorry kan tangga, tembok gitu ya. Permukaan tanah tembok, bukan tangga ya, tembok. Nah, tak ketik ya. Permukaan tanah tembok. Ini berarti di sini kita mencari sisi depan ya. Sorry, sisi bawah ya. Karena pertanyaannya jarak antara ujung tangga bawah dan permukaan tanahnya dari si tembok. Yang ini ya. Ini adalah samping ya. Samping 45 dihubungkan dengan miringnya. Kalau sami itu adalah rumus dari cos sinus. Yang alfanya 45, sampingnya yang kita cari, miringnya yaitu 80 akar 2. Kalau cos 45 itu 1/akar 2 atau setengah akar 2. Nah, ini sama-sama akar 2, kiri kanan bisa kita hilangkan. Coret, lalu kali silang, dapatlah sampingnya yaitu 80 meter. Jadi nomor 8 jawabannya yang C. Untuk nomor 9, di sini selanjutnya adalah ada Andika memandang pohon dengan sudut elevasinya 30 derajat. Tinggi sorry ini Andika ya maksudnya ya. Andika tingginya adalah 170 cm. Bukan Kiki ya, Andika ya. Ini Andika 1,7 meter tingginya ya, kita ubah ke meter. Berarti yang belum diketahui yang ini ya, sisa dari tinggi pohonnya. Ini misalkan X gitu ya. Karena kita di sini kalau kita lihat, ternyata yang ditanya adalah tinggi pohon ya. Jika jarak pandangan mata Andika ke ujung atas pohon adalah 28. Matanya ini berarti ya. Ke atas berarti yang miring. Yang diketahui yaitu 28 meter. Nah, kita pertama cari X dulu. Gitu ya. Langkah 1 kita cari X dulu. Kita hubungkan rumus dari depan sudutnya ya. 30 derajat depannya X. X ini sebagai sisi depan namanya. Sedangkan 28 miring ya. Kalau depan bermiring, itu adalah rumus sinus. Sinusnya apa? Yaitu 30 derajat. Elevasi itu memandang ke atas ya. Depannya yang kita cari atau X. Miringnya 28. Sin 30 setengah. Nah ini 28 bagi 2. Kita kecilkan yaitu 14. Kali silang maka X-nya adalah 14 meter. Sehingga kesimpulannya yang kedua. Kita baru bisa mencari tinggi pohonnya gitu ya. Yang dirumuskannya adalah X ditambah sama tinggi Andika. Karena Andika terlibat di sini ya, di dalam tinggi pohon. Tinggi Andika tadi 1,7 meter ya.
Sedangkan X-nya 14. 14 ditambah 1,7 meter. Jawabannya adalah 15,7 meter. Ya, seperti itu nomor 9. Selanjutnya nomor 10. Ada pengawas lalu lintas yang berada di atas mercusuar setinggi 80 angka 3 meter. Ia melihat objek dengan depresi 60. Depresi itu memandang ke bawah ya. Jadi kalau digambar, si orangnya di atas ya, di sini. Melihat ke bawah, berarti depresi yang ini ya. Karena definisi depresi itu adalah sudut yang terbentuk antara garis horizontal dengan arah ke bawah gitu ya. Ini berarti depresinya 60 derajat. Ini siku-siku gitu ya, segitiganya. Mercusuarnya yang sebelah sini ya, yang tingginya 80 akar 3. Nah, ini kan siku-siku juga nih atas ya. Karena kebentuk segi 4 kalau kita lihat sekilas ya. Nah, ini siku-siku berarti sisanya untuk sudut yang ada di dalam sini yaitu 30 derajat. Karena kan 30 ini bukan depresi ya. Yang depresi itu yang luarnya gitu ya, 60 derajat. Ini depresi namanya. Nanti yang kita pakai 30 derajatnya aja gitu ya. Yang kita pakai. Nah, pertanyaannya jika objek dari kaki mercusuar. Objeknya di sini ya. Objeknya di sebelah sini. Pertanyaannya adalah objek ke kaki mercusuar. Berarti yang ini kakinya itu berapa nilainya? Berarti sisi depan dari 30 ya ini ya. Nah, tanda tanya ini sebagai sisi depan dari 30 derajat. Nah, yang diketahui kan ada depan 30, ada samping. Sampingnya itu adalah 80 akar 3. Nah, kalau desa itu adalah rumus dari tan. Tannya yang kita pakai apa? Yaitu tangan 30 derajat. Gitu ya. Bukan 60 yang dipakai ya di sini, tapi tangan 30. Depannya kita cari yaitu si bawah tadi ya, jarak kaki ke objek. Sampingnya 80 akar 3, tangan 30 itu seper akar 3. Akar 3-nya kita coret karena sama. Di tanda tanyanya kali silang 80 kali 1 yaitu 80 meter. Ya, jadi nomor 10 jawabannya yang C 80 meter. Setelah tadi kita tahu depresinya 60 derajat, sisanya 30 derajat kita menggunakan tangan 30. Nah, selanjutnya yang pilihan ganda kompleks gitu ya. Kita mulai dari nomor 11, kita ke bawah dulu. Ini teori ya. Nomor 11 ini ya teori. Kita cek mana yang benar, mana yang salah. Pertanyaannya adalah sin QPS. Sin QPS itu kan berarti yang ini ya, P-nya ya. QPS, tumpuannya ini di tengah ya. Tumpuannya di tengah yaitu P. Kalau sin QPS itu katanya PS dibagi PQ. Nah, padahal kita tahu ya kalau sin itu kan demi, depan per miring. Depannya P itu justru QS ya, bukannya PS. PS itu sampingnya gitu ya. Nah, kalau miringnya bener nih PQ ya gitu. Tapi karena satunya salah pembilangnya, berarti kita checklist yang salah. Itu yang pernyataan 1, pernyataan 2 second. Second SLQ. SLQ itu yang ini R-nya. Berarti kalau second kan kebalikannya cos ya. Berarti kan cos itu kan sami dibalik misa. Miring bersamping untuk second SLQ. Miringnya kan QR ya, sudah benar QR. Sampingnya berarti yang bawah merah ini yaitu RS atau SR. Sama aja ya. QR dibagi RS itu betul ya. Sama sesuai dengan pernyataan nomor 2. Kita cek yang benar. Yang nomor 3 kotangan RQS. Kotangan RQS, Q-nya yang ini berarti ya. Nggak semuanya ya, cuma yang ini aja. Kotangan RQS.
Berarti tumpuannya di Q ya. Kalau tadi kan di R ya yang nomor 2-nya. Tumpuannya di Q. Kotangan RQS. Kotangan itu adalah samping berdepan atau kebalikan tan. Tan itu kan desa. Desa dibalik sade. Sampingnya Q itu adalah QS. Ya. Depannya Q adalah RS. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik ya. Depannya Q yang ini, sampingnya yang QS gitu ya. Nah, karena di sini QS per LS tidak sesuai ya, kebalik. Jadi nomor 3 salah. Jadi kuncinya adalah SBS. Itu nomor 11. Selanjutnya nomor 12 kita lihat yang di bawah. Ini ada segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya di titik Q. Gitu ya. Di mana di sini kalau kita lihat segitiganya membentuk PQ 8 dan PR 10. Kita tulis dulu segitiganya ya. Q-nya di sini PQR gitu ya. Ini alfa, si P-nya, R-nya beta. PQ-nya 8, PR-nya 10. Nah, ini juga triple Pythagoras nih ya. Kalau kita hitung QR-nya berarti akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Itu nanti hasilnya adalah akar 1 kurang 64. Yaitu akar 36. Akar 36 adalah 6 gitu ya. Nah, kita mulai mencari nilai-nilainya dari yang pertama dulu. Sin alfa min sin beta. Sin alfa kan berarti demi. Nah, depannya alfa itu kan QR ya. QR-nya tadi 6 nilainya per miring. Demi ya gitu. Miringnya 10. Dikurang sin beta yaitu yang sin R. Betanya depannya 8. Miringnya 10. Sama-sama demi, rumusnya cuma beda sisinya aja. 6 dikurang 8 min 2 per 10 karena udah sama penyebutnya. Dan ini kalau dikecilin adalah min 1/5. Jadi nomor 1 benar. Yang pernyataan 2 yaitu cos alfa. Yaitu samping per miring rumusnya. Cos alfanya yaitu 8 per 10. Sedangkan cos betanya ditambah 6 per 10. Kalau jumlah ini 14 per 10. Dikecilin dibagi 2 yaitu 7/5. Salah ya, kebalik. Kalau di soalnya 5/7. Harusnya 7/5 ya. Tuh, pernyataan 2. Pernyataan 3, tangan alfa yaitu depan per samping. Rumusnya depannya alfa adalah 6, sampingnya 8. Sedangkan tangan beta, depannya adalah 8, sampingnya adalah 6. Dibalik aja ya. Gitu. Nah, 6 bagi 8 kita kecilin. Bagi 2 yaitu 3/4. 8/6 juga sama bagi 2 jadi 4/3. Ini KPK-nya 4 sama 3, 12. Kita samakan menyebut. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 3, 4. Kali 4, 16. 9 dikurang 16. Itu adalah min 7 per 12. Dan pernyataan 3 benar. Ya, min 7 per 12. Berarti kuncinya adalah BSB. Lanjut nomor 13. Nah, ini ada jembatan yang berada di atas permukaan air. Seseorang melihat lampung air dari jembatan. Berarti ntar di atas orangnya nih ya. Jembatannya misalkan ini ya. Ini tiang jembatannya ya. Nah, ini orang di atas. Ini jembatannya nih ya. Nah, ini di laut di bawahnya ya. Ada laut. Lautnya. Lampungnya sebelah sini ya. Nah, dengan depresi 60 derajat. Kita gambarkan dulu di sini depresinya. Depresi yang luar ya. Depresinya itu 60 derajat. Oh, berarti ini 30 ya sisanya. Untuk sudut yang ada di dalam segitiganya. Karena ini siku-siku tadi ya yang sudah disampaikan sebelumnya.
Tinggi jembatan di atas muka air adalah 54 meter. Ini 54 nilainya ya. 54 meter. Kita lihat pernyataan satu, apakah betul jarak pelampung ke tepi bawah jembatan? Berarti pelampungnya di sini ya. Pelampungnya ini ke sini ya. Ke tepi bawah jembatan. Ini hubungannya sama sisi samping ya dari pelampung ya. Atau sisi depan dari 30 derajat. Berarti kita pakainya depan pesamping aja ya, pernyataan satu ya. Depan pesamping, karena kan yang diketahui sampingnya ya, yaitu 54. Nah, depan pesamping adalah tan 30. Depannya itu adalah yang ditanya, sampingnya adalah 54. Tangan 30 itu adalah 1 dibagi akar 3. Atau bisa kita tuliskan juga tangan 30 itu sama aja dengan akar 3/3 ya. Nah, ternyata 54 dibagi 3 itu bisa dikecilin ya. Nah, 54 kita coba cek dibagi 3, hasilnya 18. Nanti 18-nya kita kali silang ke akar 3. Berarti jadi depan itu adalah 18 akar 3 meter. Atau jaraknya ya, antara pelampung ke tepi bawah jembatan. Berarti pernyataan satu benar ya. 18 akar 3 meter. Nah, yang kedua adalah sisi miring yang terbentuk. Berarti yang ini ya. Sisi miring yang terbentuk adalah 36 meter. Benar atau salah gitu ya. Nah, kalau sisi miring kita pakainya yang kembali ke tadi aja ya. Masih pakai depan 30. Berarti depan depan 30 dibagi miring. Kalau demi itu adalah sinus. Sinus yang kita pakai adalah 30 derajat gitu ya. Nah, yang kita patok di sini sudutnya adalah 30 derajat. Depan per miring yaitu sin. Sin 30 setengah, depan 30 tadi udah ketemu 18 akar 3. Miring yang kita cari. Nah, kita kali silang, nanti dapat miringnya adalah 18 kali 2, 36 akar 3 meter. Tapi di sini 36 doang ya, berarti salah ya. Pernyataan 2. Pernyataan 3 tinggal jumlahin tinggi jembatan dengan jarak pelampung ke tepi bawah jembatan tadi ya. Nah, berarti jumlah ini ya. Tadi kan tinggi jembatannya 54 ya meter. Berarti pernyataan 3 itu nanti 54 ditambah sama yang bawah nih. Tadi yang bawah dapatnya itu adalah jarak antara si pelampung ke tepi bawah 18 akar 3. Berarti jawabannya 54 tambah 18 akar 3 meter. Dan ini salah juga ya. Harusnya bukan 27 tapi 50. Berarti jawabannya adalah BSS, benar salah-salah. Seperti itu nomor 13. Selanjutnya nomor 14. Nah, 14 ini digambar gitu ya. Dan kita disuruh memecahkan gambarnya. Yang pertama di sini ada AD 3K2 dan AC. Oh, berarti kita bisa nyari CD gitu ya. Di langkah pertama kita cari CD dulu dengan Pitagoras. Yaitu sama dengan akar sisi miringnya itu yang ada di seberang D ya. Seberang siku-sikunya kan berarti yang 2/5 ya, AC-nya ya. Berarti AC dulu yang kita tulis 2/5 dikurangi sisi depannya C 3K2 ya atau tegaknya. Dikuadratkan. 2/5 itu 20 ya. Karena 4/5 ya soalnya dikuadratin semua. 3K2 berarti 9 kali 2 18. 20 kurang 18 yaitu AK2. Itu CD-nya. Yang kedua adalah mencari AB sekalian ya. Mencari AB. AB itu juga sama menggunakan Pitagoras. Yaitu akar masih sama ya. Miringnya 2/5 tapi dikurangnya sama sisi BC ya. Yaitu 4 kuadrat. Berarti akar 20 kurang 16. Akar 4 itu 2 gitu ya. Nah, sekaligus kita menjawab pertanyaan yang pertama. AB ya, panjangnya 2, yaitu benar ya. 2 satuan tadi ya. Nah, yang B adalah, atau yang kedua, nilai cos ACB. Jadi satu benar tadi ya. Pernyataan 2 adalah cos ACB. Cosinus ACB, ACB itu yang ini berarti tumpuannya di C ya. ACB
Kosinus itu samping per miring, sampingnya C4, miringnya 2 kali 5. Nah, 4 dibagi 2 kan 2 ya, dikecilin. Berarti 2 kali 5, karena di bawah ada akar, kita kali sekawan dengan akar 5 per akar 5 ya. Sama angkanya dengan yang bawah. Ya, nanti jawabannya 2 kali 5 dibagi 5 ya, karena udah hilang akarnya setelah dikali sekawan. Dan ini cocok dengan nyatanya, yaitu benar juga untuk yang nomor 2-nya. Dan satu lagi yang nomor 3, untuk yang pernyataan nomor 14. Nilai dari kosekan kuadrat ACD. ACD itu yang atas. Nih ya. Patokannya di yang atas ya ACD. Kosekan itu kan berikan sin, berarti miring dibagi depan ya. Mide gitu ya. Nanti nomor 3 ini miring per depannya kita kuadratin ya. Karena kosekan yang ditanya berarti mide ya dibalik dari sin ya. Miringnya adalah tadi 2 kali 5 ya. Sama dengan soal sebelumnya. Tapi depannya C, ini bukan depan C yang segitiga ABC ya. Tapi depan dari sini, yang oranye ya. Nah, gitu. Depannya ACD, yaitu 3K2. Berarti 2 kali 5 dibagi 3K2 kuadrat. 2 kali 5 kuadrat 20. 3K2 kuadrat 18. Dikecilin bagi 2, jadi 10 per 9. Sedangkan di sini 9 per 10 berarti salah. Maka jawabannya adalah BBS. Seperti itu untuk nomor 14. Kalau 15, itu sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 18,3 meter. Di awalnya pesawatnya di sini dulu gitu ya. Ini pesawatnya. Nah, habis itu dia manuver ke atas, menanjak ke atas gitu ya. Berarti pesawatnya di sini, manuvernya nanti dengan sudut elevasi 60 derajat. Agar ketinggiannya nanti di sini 30 akar 3 meter ya. Jadi soal ini senyambung ya gitu ya, nyambung antara ketiga pernyataan ini ya. Jadi nanti sebelum kita nanti mencari lama waktunya berapa di pernyataan 3 gitu ya. Berarti kita cari dulu nanti jarak manuvernya gitu ya. Nah, ini kan udah ketahuan ini karena masih nyambung soalnya ya. Berarti di sini kalau ini 18 akar 3 dari sini ke sini itu 30 akar 3. Nah, gitu ya. Sisanya berarti yang ini adalah 12 akar 3. Karena info ini dibutuhkan untuk mencari jarak nantinya. Ya. Nah, untuk nomor pernyataan 3 ini, yang ketinggiannya ada ketahuan di soal ya. Ini masih berkaitan soalnya. Berarti nanti untuk sisi miringnya atau manuver tadi jarak berapa gitu ya. Itu bisa menggunakan aturan Trigono. Di mana kalau depannya 60 ini adalah 12 akar 3 dibagi miring. Kalau depan per miring itu adalah sinus. Sinusnya kita pakai 60 derajat. Depannya 12 akar 3 dibagi sama miring yang kita cari sama dengan sin 60 yaitu akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Akar 3 coret berarti miringnya adalah 24 dikali silang ya. 24 meter, kilometer ya. Berarti pernyataan itu benar ya. Jarak antara pesawat sebelum manuver dengan setelah manuver dengan ketinggian tadi menjadi 30 akar 3 adalah 24 km. Itu yang pertama. Berarti pernyataan 2 salah ya gitu. Karena pernyataannya sama dengan nomor 1, beda angka aja. Jadi 1 benar, 2 salah. Nah, berarti ini kan sebagai jarak manuvernya ya. Jadi baru kita bisa jawab yang ketiga, mencari lama waktu
Di mana lama waktu itu rumusnya adalah S per V. Ini masih dalam jam ya satuannya. Jaraknya 24, kecepatannya 480. Ini kita kecilkan ya kalau 240 dibagi 4, 24 sorry, dibagi 480 itu adalah 1/20 jam. Nah, karena ada menit, 1 jam itu kan 60 menit. Berarti dikali 60 menit, maka jawabannya 60 bagi 23, berarti jawabannya 3 menit. Tapi di situ 5 menit. Berarti pernyataan 3 salah. Maka jawabannya benar adalah benar, salah, dan salah. Atau BSS. Ya, ini maksudnya tadi soalnya ketinggiannya menjadi 30/3 ya. Tadi lupa ditambahkan mungkin di kalimat awalnya. Jadi total ketinggiannya selama manuver 30/3. Masih berkaitan soalnya ya nomor 15 ini.